Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku, salam hormatku untuk para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam limpahan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam limpahan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sahabat yang bertanya dari Brunei Darussalam, Kang Mas, bila Anda merasa bermakrifat kepada Allah, saya tanya, Allah lagi ngapain sekarang? Itulah intisari dari pertanyaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah seringkali saya bilang jangan silau dengan saya. Sudah seringkali saya bilang saya bukan orang yang makrifat kepada Allah. Kalau saya ngaku-ngaku makrifat kepada Allah, berarti saya ngaku-ngaku jadi Allah yang sok bisa makrifat kepada Allah. Apalagi tahu lagi ngapa-ngapain saja Allah itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi seringkali pun kami katakan bahwa sebenarnya orang yang bermakrifatullah itu adalah orang-orang yang sudah tak makrifat kepada dirinya, apalagi kepada Tuhannya. Orang-orang yang tak bisa menyaksikan dirinya sendiri, apalagi menyaksikan Tuhannya. Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Jadi yang makrifatullah itu ya Allah sendiri. Ketika manusianya sudah tak bermakrifat lagi kepada diri manusianya, apalagi kepada Tuhannya. Inilah yang dimaksud man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka pasti ia akan mengenal Tuhannya. Barang siapa mengenal dirinya bahwa dirinya bukan apa-apa, bahwa dirinya bukan siapa-siapa, maka ia akan mengenal bahwa yang bersiapa-siapa atas dirinya, bahwa yang berapa-apa atas dirinya, itulah makrifatullah sendiri, sang pencipta diri manusianya. Ketika manusianya tidak makrifat lagi kepada dirinya, itulah makrifatullah. Namanya saja makrifatullah. Berarti yang berhak makrifatkan hanya Allah, bukan manusianya yang bisa makrifat. Bila manusianya masih menganggap dirinya mampu bermakrifat kepada Allah, itu bohong, itu dusta. Kenapa? Ketika manusia merasa dirinya sudah bermakrifat kepada Allah, apa bedanya dengan iblis dan setan yang merasa bisa makrifat kepada Allah dan merasa bisa bermakrifat kepada dirinya sendiri? Inilah iblis dan setan ini yang selalu mensombongkan dirinya kepada Tuhannya,
mensombongkan dirinya kepada ketiadaannya. Iblis dan setan mensombongkan dirinya dari ketidakwujudannya. Iblis dan setan mensombongkan dirinya atas kematian dirinya. Tidak merasa, tidak mengakui bahwa dirinya sebenarnya mati. Inilah kesombongan iblis dan setan itu. Dan inilah hakikat kesombongan tiap-tiap diri manusia yang merupakan iblis dan setan itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditanya, bila engkau merasa sudah makrifat kepada Allah, saya tanya, Allah lagi ngapain? Allah lagi apa saja sekarang ini? Allah lagi berkegiatan apa saja selama ini? Tergantung golongannya, tergantung manusianya yang dijadikan Allah, yang dijadikan Tuhan, yang dijadikan penguasa di dalam masing-masing jiwa manusianya itu siapa? Jadi jawabannya ya tergantung manusianya. Siapa yang dipertuhankan di dalam hatinya? Siapa yang terwujud di dalam hatinya? Siapa yang hidup di dalam hatinya? Dan siapa yang berkuasa di dalam hatinya? Semuanya tergantung manusianya. Punya iman apa tidak? Iman kepada Allah apa iman kepada setan? Bila manusianya masih iman kepada iblis dan setan, maka manusia tak akan pernah tahu Allah lagi ngapain saja. Kecuali hanyalah dia tahu, hanya dirinya lah yang bisa ngapa-ngapain. Hanya dirinya lah yang bisa berkuasa atas seluruh aktivitas-aktivitas di dalam kehidupannya. Ia tak mengenal Allah, tapi ia mengenal dirinya sendiri. Maka bagi golongan yang ini berarti ia takkan mampu menyaksikan, ia takkan mampu melihat, ia takkan mampu mengintip lagi ngapain saja Allah sekarang. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi manusia yang masih mensombongkan dirinya dari keadamannya, mensombongkan dirinya dari kemanusiaannya, mensombongkan dirinya dari kegoibannya, mensombongkan dirinya dari ketidakwujudannya, maka ia akan buta kepada Tuhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia ini saja buta mata hatinya, maka di akhiratnya pun ya semakin buta mata hatinya, bahkan tersesat-sesat jalannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi manusia yang masih mensombongkan dirinya kepada Tuhannya atas ketidakwujudannya, bagi manusia yang masih mensombongkan dirinya kepada Tuhannya atas ketidakhidupannya, manusia yang masih mensombongkan dirinya kepada Tuhannya atas ketidakkuasaannya, maka gelap hatinya. Itulah yang dimaksud di dunia ini buta mata hatinya, buta syariatnya, buta torekohnya, buta hakikatnya, buta makrifatnya. Maka di akhiratnya pun tambah tersesat-sesat jalannya. Apa akhirat itu? Hatinya pasti menghayal-hayal tentang ketuhanan. Hatinya pasti menghayal-hayal mabuk-mabuk agamanya, mabuk-mabuk syariatnya, mabuk-mabuk aturan-aturan kemanusiaannya sendiri. Itulah yang dimaksud tersesat itu, dibelenggu oleh dirinya sendiri,
dibelenggu oleh syariat-syariatnya sendiri, dibelenggu oleh hukum-hukumnya sendiri. Inilah orang-orang yang tidak selamat, orang-orang yang tersesat di dunia dan akhiratnya. Pergerakan syariatnya tersesat, hatinya juga tersesat, dunianya tersesat, badannya tersesat, hatinya, hidupnya pun tersesat. Maka ya tersesat terus jalan kepada Tuhannya. Lalu menanggapi pertanyaan dari saudara kita ini, bila engkau menganggap dirimu sudah ma'rifatullah, saya bertanya, Allah lagi ngapain? Allah lagi apa sekarang ini? Dari sudut pandang hakikat makrifat, sudah saya sering katakan bahwa orang yang bermakrifat itu adalah orang-orang yang sudah tak makrifat lagi kepada dirinya, apalagi kepada Tuhannya. Orang yang beriman itu adalah orang-orang yang tak punya iman lagi. Apa maknanya? Bila kita merasa, bila kita mengaku masih punya iman, berarti sejatinya, hakikatnya dirimu masih lebih ada daripada adanya Tuhan. Berarti diri kita masih merasa lebih wujud dari wujudnya Tuhan. Berarti kita masih merasa lebih hidup daripada hidupnya Tuhan. Berarti kita merasa lebih berkuasa daripada kuasanya Tuhan di hati kita bila kita masih ngaku-ngaku beriman, ngaku-ngaku punya iman. Apa maknanya? Diri manusianya masih lebih wujud daripada Tuhannya. Itulah yang dimaksud orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang sudah tak punya iman lagi. Bagaimana mungkin manusia dikatakan beriman? Bagaimana mungkin manusianya dikatakan punya iman sementara dirinya saja tak mampu memiliki dirinya sendiri, sedangkan dirinya sudah tak mampu wujud lagi, dirinya sudah tak mampu hidup lagi, apalagi ngaku-ngaku beriman. Itulah yang dimaksud orang-orang beriman adalah orang-orang yang tak punya iman lagi. Artinya sudah tak ada manusianya lagi, sudah kembali ke kampung halamannya. Awalnya Adam, kembali kepada Adam. Awalnya tak ada, kembali kepada yang tak ada. Awalnya tak wujud, kembali kepada yang tak wujud. Awalnya tak hidup, mati, kembali kepada kematiannya. Inilah hakikat orang-orang yang beriman itu. Maka tercetuslah ayat mutu qoblal maut, matikan dirimu sebelum datang matimu. Jadi yang dimaksud sebagai hakikat iman itu ketika manusianya di dalam hatinya yang ada hanya Allah, sedangkan dirinya Adam. Ketika manusianya dikatakan beriman, yang wujud hanyalah Tuhannya daripada dirinya. Ketika yang dimaksud manusia yang sudah beriman adalah ketika sudah tak nyata lagi kehidupannya dibanding kehidupan Tuhannya. Inilah orang-orang yang beriman itu, yang selalu la ilaha illallah. Imannya selalu sama dengan para nabi dan para rasul. Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Inilah iman itu. Ketika Nabi Muhammad tak sanggup lagi ada, ketika Nabi Muhammad tak sanggup lagi wujud, ketika Nabi Muhammad tak sanggup lagi hidup, apalagi melempar. Berarti bila sudah sampai di sini, Anda, saya, dan kita semua akan tahu Allah lagi ngapain saja.
Terjawab sudah bagi orang-orang yang sudah rela ridho kembali kepada Tuhannya, orang-orang yang sudah rela ridho kembali kepada ketiadaannya. Yakni kembali ke dalam surat Al-Insan ayat pertama. Dulu pernah tiba masanya bahwa sesungguhnya manusia masih belum ada sesebutannya. Berarti yang tak bersuara, berarti yang tak berhuruf itu siapa? Allah kah ataukah manusia? Selama ini seluruh manusia, bahkan seluruh tuan-tuan guru, guru-guru makrifat mengatakan Allah itu tak berhuruf dan tak bersuara. Coba kita angan-angan bersama. Coba kita hayati bersama ilustrasinya. Bila Allah tak berhuruf, bila Allah tak bersuara, lalu ngapain saja Tuhan itu? Bisukah? Apakah memang Tuhan bisu? Ataukah hanya manusia yang bisa mengeluarkan suara dan bisa mengeluarkan huruf? Ini peringatan bagi seluruh manusia atau tuan-tuan guru yang mengajarkan ilmu kemakrifatan. Bahwa semua mengatakan Allah itu tak berhuruf, tak bersuara. Saya bertanya, sampai kapan kita bisa mengenal Allah? Kecuali kita hanya mengenal diri kita sendiri saja yang merasa mampu mengeluarkan huruf dan suara. Seolah-olah hanya manusianya lah sebagai Tuhan dan Tuhan bukan sebagai Tuhan. Sampai kapan kita bisa mengenal Allah? Lagi ngapain saja dia? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dasar-dasar pengajaran tentang ilmu kemakrifatan, contoh lagi yang dipegang seluruh manusia meskipun ada di Al-Qur'an, Allah itu bagaimana? Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak seperti apa-apa. Allah tidak seperti siapa-siapa. Jika engkau menyamakan Allah dengan apa-apa, jika engkau menyamakan Allah dengan siapa-siapa, murtad, kafir. Katanya begitu. Coba kita hayati bersama. Bila Allah laisa kamitslihi syai'un, ini mayoritas semua manusia yang mengajarkan tentang ilmu kemakrifatan, terutama tuan-tuan guru di seluruh dunia yang menisbatkan, yang memegang teguh dengan Allah laisa kamitslihi syai'un. Bila Allah tidak seperti apa-apa, bila Allah tidak seperti siapa-siapa, lalu sampai kapan kita tersesat dari Allah? Bila hanya diri manusia kita yang merasa bisa apa-apa, bila diri manusia kita yang merasa bisa bersiapa-siapa, lalu apa gunanya kita menyembah Allah yang tak bisa jadi apa-apa dan yang tak bisa bersiapa-siapa? Berarti penyembahan kita, berarti pengabdian kita selama ini bohong, kadzib, tersesat dari Allah. Kenapa? Karena hanya Allah lah yang bisa menjadikan apa-apa dan karena hanya Allah lah yang menjadikan siapa-siapa, yang menjadikan apa-apa dan yang menjadikan siapa-siapa kok diarani, kok dituduh Allah bukan seperti apa-apa dan Allah bukan seperti siapa-siapa. Sampai kapan kita buta akan Allah? Sampai kapan kita bisa pulang kepada Allah?
Sampai kapan kita sadar bahwa kita ini bukan Allah? Sampai kapan kita sadar bahwa kita ini bukan Tuhan? Sampai kapan kita sadar bahwa diri kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa? Kita hanya digelar oleh Yang Pencipta. Sang Pencipta apa-apa, yang Sang Pencipta siapa-siapa. Kapan kita akan mengenal Tuhan yang membuat apa-apa dan yang membuat siapa-siapa? Karena kita selama ini kelamaan jadi Tuhan hingga tak sadar-sadar bahwa kita selama ini selalu tersesat dan tersesat. Meskipun kita mengaku di dalam hati kita guru makrifat, meskipun kita di dalam hati kita mengaku kita sebagai mursyid. Bila Allah masih laisa kamitslihi syai'un, bila Allah masih tidak bersuara dan tidak berhuruf yang dipegang oleh seluruh manusia, yang dipegang oleh seluruh guru-guru atau mursyid-mursyid yang mengajarkan tentang makrifat, ya berarti makrifatnya masih makrifat iblis. Apa bedanya dengan iblis yang mengaku-ngaku bahwa dirinya ma'rifatullah? Akhirnya ngaku-ngaku jadi Allah, sombong kepada dirinya, sombong kepada manusia yang lainnya. Meskipun kelihatannya santun secara syariatnya, akan tetapi kesantunan di dalam syariatnya hanyalah tebeng, hanyalah topeng, hanyalah formalitas saja agar menutupi kesombongan, keburukan hatinya sendiri. Ini kaca terutama untuk diri saya sendiri. Jadi marilah kita wahai manusia dan wahai para mursyid-mursyid seluruh dunia yang mengajarkan ilmu tentang ketuhanan, berkacalah, termasuk diri saya, berkacalah bahwa tak ada satupun manusia yang bisa bermakrifat kepada Allah. Bukan manusianya yang bermakrifat kepada Allah. Kalau manusianya yang bisa bermakrifat kepada Allah, berarti bukan makrifatullah itu namanya. Tapi namanya makrifatun nas. Kenapa? Karena annasnya, karena manusianya yang masih merasa bisa bermakrifat. Sadarlah itu wahai sahabat-sahabatku, para mursyid-mursyid seluruh dunia. Ajarkan ini semua kepada santri-santri atau murid-murid Anda dengan tulus dan ikhlas. Jangan engkau sembunyi-sembunyikan ilmu Allah. Bila masih disembunyi-sembunyikan ilmunya Allah, berarti sejatinya yang diajarkan hanya ilmunya anas, ilmunya hawa nafsu, ilmunya manusianya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi seringkali saya katakan bahwa sesungguhnya yang makrifat hanya Allah. Maka bila kita menuju makrifatullah, ya jangan merasa makrifat lagi. Ya jangan merasa wujud lagi. Ya jangan merasa hidup lagi. Ya jangan merasa berkuasa lagi. Ya jangan merasa pintar lagi. Ya jangan merasa cerdas lagi. Ya jangan merasa tinggi ilmu lagi. Maka ilmu setetes dari Allah yang direbut oleh seluruh manusia sedunia, kembalikan lagi yang setetes itu ke lautan samudra yang luas agar ilmunya menyamudra, agar tidak cupet ilmunya. Wahai saudara-saudaraku para mursyid-mursyid seluruh dunia. Jadi bagi Anda semua, janganlah
mengaku-ngaku makrifat lagi, agar tidak jatuh kepada makrifatnya iblis sombong. Jadi makrifatullah itu ya hanya Allah yang bermakrifat, otomatis Allah lah yang tahu lagi ngapain saja sekarang ini. Jadi ngapain saja Allah selama ini, ibarat Anda melihat pewayangan sang dalang lagi ngapa-ngapain aja kepada wayang-wayangnya. Ada wayang yang dilakonkan sebagai kebaikan, ada wayang yang dilakonkan sebagai keburukan, ada baik, ada buruk, ada taat, ada maksiat, ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, ada pergi, ada pulang, ada siang, ada malam, dan sebagainya. Itulah kesempurnaan uripe Allah di dalam menggelar seluruh ciptaan-ciptaannya. Jadi kalau kita sudah tak tahu apa yang kita lakukan sendiri, itulah hakikat Allah lagi menggelar diri zatnya sendiri. Lagi ngapa-ngapain saja hanya Allah yang tahu, ketika manusianya sudah tak tahu lagi dirinya di hatinya. Jadi hanya orang-orang yang tak merasa tahu bahwa dirinya adalah diri manusianya, sudah kembali kepada diri Tuhannya. Hanya Tuhanlah yang tahu lagi ngapa-ngapain saja. Kadang Tuhan merokokkan manusia, kadang Tuhan menyuapi makan manusia, kadang Tuhan menyuapi minum manusia, kadang Tuhan mensolatkan, menggerak-gerakkan manusia, kadang Tuhan mempekerjakan manusia. Semua urusan manusia sudah diurus oleh uripe Allah. Jadi kita jangan ngurus-ngurus lagi Tuhan, ngurus-ngurus lagi urusan kita. Bila kita masih menyalah-nyalahkan orang lain, berarti ya jauh dari makrifat. Bila kita masih mengkafir-kafirkan orang lain, ya tambah jauh dari makrifatullah. Apabila kita sedang berdebatan membid'ah akan manusia, hakikatnya dirinya sendiri yang bid'ah. Mengkafirkan orang, hakikatnya dirinya sendiri yang kafir. Menyesatkan orang, hakikatnya dirinya sendiri yang sesat. Jadi bagaimana yang dimaksud orang-orang Islam itu? Yang dimaksud orang-orang Islam itu orang-orang yang mengislamkan, yang menselamatkan, yang memasrahkan, yang menghambakan, yang mengabdikan hidup dan badannya. Semua amanah-amanah yang diembannya selama ini seluruhnya diabdikan lagi hak miliknya kepada yang memiliki, yakni uripe Allah. Lakunya badan sudah disandarkan kepada hidup. Perbuatan badan sudah disandarkan kepada uripe Allah. Itulah orang-orang yang Islam. Selamat hatinya. Agama apa saja, golongan apa saja, aliran apa saja, dan siapapun manusianya, bila hatinya sudah sampai di dalam keselamatan menuju kepada ma'rifatullah, yang makrifat hanya Allah bukan manusianya, itulah Islam. Akhirnya inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah, agama di sisi Tuhan ketika manusianya datang dengan menyerahkan dirinya, dengan memasrahkan dirinya, dengan menghambakan dirinya kepada Tuhan tempat asal ia berada. Itulah orang-orang Islam itu. Hatinya bukan raganya yang Islam.
Bila hatinya yang Islam, maka selamatlah seluruh raganya. Tapi bila raganya yang Islam, pasti hatinya kufur kepada Tuhannya. Maka semuanya ya kufur. Jadi selama ini Islam itu hanyalah formalitas agama saja, sehingga banyak yang mabuk pemeluknya di dalamnya, mabuk agama, mabuk Tuhan, seolah-olah agama dan bertuhannya sendiri yang merasa paling benar, golongan-golongannya sendiri yang paling selamat, aliran-alirannya sendiri yang paling benar daripada aliran yang lain. Inilah yang dimaksud mabuk agama, mabuk golongan, mabuk aliran, akhirnya ya tenggelam di dalam kemabukannya, terbakar dengan hukum-hukum, terbelenggu dengan syariat-syariatnya sendiri-sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi inad dina indallahil Islam, agama Tuhan ini untuk rahmatan lil alamin. Bukan agamanya satu golongan agar kita tidak mabuk agama lagi. Agama di sisi Allah itu yang bagaimana sih? Ketika yang wujud, ketika yang hidup, ketika yang ada, ketika yang berkuasa atas dirimu, sudah Tuhan, bukan dirimu sendiri. Inilah agama Tuhan itu. Tuhan sudah menjadi dalangnya diri kita. Bukan kita yang merasa jadi dalang dan mengatur-ngatur Tuhan. Karena kita termasuk saya selama ini ya mabuk di dalam agama-agama yang dipeluknya. Mabuk Tuhan, mabuk agama, mabuk dirinya sendiri. Agar tidak mabuk lagi, pasrahkanlah dirimu kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Bila sudah engkau pasrahkan semuanya, pasti engkau akan tahu jawabannya. Lagi ngapain saja Allah saat ini. Apapun yang terlihat, segala sesuatu apa yang kau saksikan, ya itulah perbuatan Tuhan. Perbuatan uripe Allah. Bila tak ada hidup, maka tak akan ada pergerakan. Walaupun sebiji zarah. Jadi kita melihat segala sesuatu ketika kita melihat orang lain. Ketika kita melihat lajunya kendaraan, motor, kereta, mobil, pesawat, dan sebagainya, kita akan tahu semuanya kemanapun arahnya matamu memandang, ya disitulah aku. Ya, kalau kita sudah sampai di situ ya, meneng wae, wis weruh karepe, wis weruh rahasiane. Sudah tahu maksudnya dan sudah tahu rahasianya. Inilah yang dimaksud ketika kita akan mengerjakan sholat, ada kalimat, ada zikir yang kita baca, ilahi anta maksudi, ya Allah, ya Tuhanku, engkaulah yang aku maksud. Orang-orang yang sudah sampai inilah yang dimaksud. Orang-orang yang sudah menghambakan dirinya, yakni orang-orang yang sudah mentiadakan kewujudan dirinya, mentiadakan kehidupan dirinya, mentiadakan kekuasaan dirinya. Inilah yang dimaksud ilahi anta maksudi. Inilah sholat itu. Lagi ngapa-ngapain aja, ya sholat terus. Kenapa? Karena sudah sampai maksudnya. Waridoka matlubi, dan aku mengharap dan mendambakan keridhoanmu. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan keridhoan Allah sementara kita di dalam hati kita tidak ridho bila Allah itu Tuhan yang berkuasa atas dirimu. Sementara selama ini kita hanya ridho kepada hawa nafsu kita sendiri. Sementara kita selama ini hanya ridho kepada iblis dan setan saja. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan ridhonya Allah
Sementara Allah tidak dijadikan penguasa di dalam hati kita. Allah tidak dijadikan Tuhan di dalam hati kita. Itulah selama ini kita mabuk agama, mabuk aturan-aturan agama hingga tambah sesat dari Tuhannya. Akhirnya kita tambah jadi Tuhan dewe-dewe, menjadi penguasa sendiri-sendiri, merasa yang terbaik dari yang lainnya, merasa yang terbenar dari yang lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dengan semua pemaparan yang sudah dipaparkan ini, maka terjawablah oleh diri Anda yang bertanya, lagi ngapain saja Allah saat ini? Sudah terjawab bila Anda sudah bertuhan. Bila Anda tak bertuhan, selamanya tak akan pernah terjawab. Kenapa? Karena kita merasa diri yang paling wujud daripada wujudnya Tuhan. Alhamdulillah bagi sahabatku yang di Brunei Darussalam yang bertanya tentang kajian ini, semoga bisa memahami dan semoga khususnya saya dan kita semua para penyimak Uripi Allah disadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh kesalahan-kesalahan kita yang kita perbuat selama ini, agar suci kembali, murni kembali hanya Allah yang memegang peranan penting di dalam gelar panggung sandiwara dunia ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhir kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.